Halo guys, halo semuanya di mana kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini Mimin akan membahas film Donghae series yang berjudul Glorious Revenge of Yu Feng untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Yu Feng dijadikan tuan suci oleh tetua sekte api suci. Ia memberikan jubah harta karun sektenya kepada Yu Feng. Ia meminta Yu Feng untuk menggunakan jubahnya dengan bijak. Pak Tua juga akan memutuskan rantainya untuk Yu Feng. Karena jika rantai surgawi diputuskan, maka Yu Feng bisa menerobos dan mencapai ranah ilahi. Yu Feng pun menolaknya karena sangat berbahaya dan akan membuatnya mati. Namun, Pak Tua sudah hidup begitu lama, jadi ia akan melakukan hal terakhir untuk Yu Feng yang menjadi tuan sucinya. Ia pun langsung memutuskan rantai tersebut. Sebelum kematiannya, ia meminta Yu Feng untuk membalas dendam kepada istana Dao 9 Surga demi sekte api suci. Lalu di saat Yu Feng meninggalkan tempat tersebut, ia dihadang dan diserang oleh pembunuh bayaran dari istana Dao 9 Surga. Sedikit pertarungan pun terjadi. Namun Yu Feng terperangkap oleh serangan duri beracunnya. Pembunuh bayaran itu sangat senang, akhirnya ia bertemu lagi dengan Yu Feng dan akan membunuhnya. Xu Shu pun langsung menekan Yu Feng dengan teknik durinya dan membuat Yu Feng tak berdaya. Lalu Yu Feng mencoba menggunakan jubah berbulu merah dari sekte api sucinya untuk mengkonternya. Seketika duri yang menyelimuti Yu Feng pun hancur terkena api sucinya. Pembunuh bayaran itu sangat terkejut dan ia mencoba menyerang kembali dengan tekniknya, namun semua itu sia-sia. Ia juga sangat terkejut melihat Yu Feng benar-benar mendapatkan jubah berbulu merah dari sekte suci api. Yu Feng sangat senang karena jubah tersebut menambah kekuatan yang luar biasa. Pembunuh bayaran itu berkata kepada Yu Feng jika Yu Feng menggunakan jubah berbulu merah itu juga percuma karena jubah tersebut tidak mengenali tuannya. Namun Yu Feng adalah orang yang dipilih menjadi tuan api suci dan ia dengan mudah menggunakan dan mengendalikannya. Pembunuh bayaran itu pun terpental terkena serangan Yu Feng. Ia tidak percaya kalau jubah tersebut mengenali Yu Feng sebagai tuannya. Karena dengan kultivasi Yu Feng saat ini, ia tidak mungkin bisa menguasai tekniknya dan tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya. Yu Feng pun langsung menunjukkan teknik pertama dari jubah tersebut, yaitu cahaya garis darah. Seketika, pembunuh bayaran itu pun diserang bertubi-tubi oleh Yu Feng dan membuatnya menyerah. Ia akan memberitahu tentang semuanya jika Yu Feng melepaskannya. Lalu Yu Feng menanyakan di mana markas dan siapa pemimpin dari istana Dao 9 Surga. Namun Xu Shu tidak mengetahui hal tersebut karena ia mengaku kalau dirinya hanyalah wakil menteri dari insinerasi hitam. Ia bahkan tidak tahu nama majikannya, apalagi nama pemimpin istana Dao 9 Surga. Di saat Xu Shu meminta Yu Feng mendekatinya, Xu Shu langsung mencoba membunuh Yu Feng. Namun jubah sucinya kebal dari senjata apapun. Ia pun ketakutan dan langsung melarikan diri. Yu Feng pun tidak tinggal diam, ia langsung menggunakan formasinya untuk mengurungnya. Xu Shu sangat terkejut kenapa Yu Feng memiliki formasi. Karena yang ia tahu, mereka yang memahami formasi telah dimusnahkan oleh istana Dao 9 Surga ribuan tahun yang lalu. Ia sangat ketakutan karena ia tahu kalau Yu Feng bukan dari dunia yang ia tinggali. Ia meminta Yu Feng untuk melepaskannya dan akan merahasiakan semuanya. Namun tanpa basa-basi, Yu Feng langsung membunuh pembunuh bayaran tersebut dengan formasinya. Lalu Yu Feng sangat kelelahan karena kehabisan kekuatan jiwanya karena jubah sucinya. Ia sangat menyayangkan kenapa tetua api suci tidak memberitahu metode-metode jubah sucinya sebelum ia pergi. Tak lama kemudian, Yu Feng pun berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya terlebih dahulu. Yu Feng juga mendapatkan teknik baru dari api suci poniknya. Walaupun ia hanya memahami langkah pertamanya, yaitu cahaya garis darah, tapi bisa membantu Yu Feng menembus ranah bidan tingkat 8. Namun sekarang jubah berbulu merah telah tertidur dan kekuatan kesengsaraan ponik telah sangat melemah. Dan ia harus bisa menemukan lebih banyak kekuatan api untuk memulihkannya.
Di saat bersamaan ada burung bangau surgawi yang akan mencuri makanan Yi Feng. Tanpa basa-basi, Yi Feng langsung menangkapnya dan membakarnya untuk dijadikan makan malamnya. Beberapa waktu kemudian ada seorang wanita yang menghampiri Yi Feng karena kelaparan dan ia bernama Xiao Lingling dari keluarga Xiao di wilayah tengah. Ia sangat lapar dan ingin membeli daging bakar Yi Feng. Yi Feng pun memberikan daging secara cuma-cuma kepada Xiao Lingling. Xiao Lingling pun sangat lahap memakan daging bakar tersebut. Lalu Yi Feng menanyakan kepada gadis tersebut kenapa ada di tengah-tengah hutan. Xiao Lingling mengatakan jika bukan untuk menyembuhkan kakeknya, ia tidak akan pergi ke tempat terpencil tersebut. Ia juga kehilangan burung bangau yang mengira meninggalkan dirinya dan melarikan diri. Ia juga sudah mencarinya namun tidak menemukannya. Yi Feng pun terkejut karena burung bangau tersebut sudah dipanggang menjadi daging panggang yang sangat enak. Di saat bersamaan, Xiao Lingling melihat ada bulu bangau di sana. Ia pun menyadari kalau bulu putih tersebut adalah bulu bangau surgawi miliknya. Ia sangat marah karena burung bangonya telah dipanggang oleh Yi Feng. Di saat ia akan menyerang Yi Feng pun dengan mudah mengalahkannya. Yi Feng pun mengikatnya di sebuah pohon. Yi Feng mengatakan kalau ia telah membunuh bangau putih miliknya. Tapi Nona Lingling lah yang makan lebih banyak daging bangau daripada dirinya. Yi Feng juga akan memberikan kompensasi sedikit kepada Lingling, yaitu pil eliksir kecantikan. Dan dengan hanya satu pil akan memberikan penampilan awet muda dan tetap cantik. Lingling tahu kalau Yi Feng adalah dewa pil kerajaan Yunwu, yang juga telah menyelamatkan kaisar dengan satu pil. Ia juga menjelaskan kalau Xiao Bai adalah satu-satunya burung bangau langit di wilayah tengah yang memiliki ikatan mendalam dengannya. Dan hanya diganti dengan satu pil itu tidaklah cukup. Dan ia meminta lebih banyak pil kepada Yi Feng untuk menggantinya. Di sisi lain dari Istana Dao 9 Surga, Wakil Kepala Aula Insinerasi Hitam melapor kepada pemimpin kalau Xiao telah mati di saat mencari jubah berbulu merah. Ia mengira kalau harta karun jubah berbulu merah masih ada di sana, dan Istana Dao 9 Surganya harus mendapatkannya. Pemimpin Insinerasi Hitam juga meminta untuk menyebarkan kepada anak buahnya untuk mencari harta karun tersebut, yaitu jubah berbulu merah. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang. Terima kasih.